Shalom saudara, apa kabar semuanya? Senang sekali boleh kembali bersama-sama dengan saya di Iwan Mahardika's Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik tentang memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Nah, ini adalah materi MTPJ tanggal 4-10 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, kesempatan ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami mohon ya Tuhan, penyertaan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diantar dengan tema yang menarik, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Di bawah perikop, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik tema kita pada saat ini, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, kata kunci di sini adalah didamaikan, atau kata dasarnya damai. Semua orang juga, siapapun itu, baik saudara dan juga saya, pasti membutuhkan sebuah kedamaian. Damai dicari di mana-mana. Damai itu indah. Dan pasti dalam doa kita pun, kita selalu mendoakan, kita berdoa pada Tuhan agar supaya memberi kita kedamaian. Sehingga hidup kita pasti akan menjadi lebih baik lagi, menjadi hidup yang lebih bermakna. Bahkan ketika kita mau bekerja, mau beristirahat, pasti kita membutuhkan yang namanya kedamaian. Ya, mungkin di antara saudara-saudara ada yang menyetel ya lagu yang dengan alunan yang merdu, mellow, slow begitu, agar supaya suasana hati kita itu tentram, damai. Nah, sehingga kita bisa bekerja dengan lebih baik dan kita bisa beristirahat dengan nyaman.
Jadi saudara-saudara, kedamaian itu pasti dicari semua orang, karena itu membuat kita lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencari damai, mencari kedamaian, itu memang tidak mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Pasti ada harga yang harus dibayar. Kedamaian itu berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia, apakah secara lahiriah maupun batiniah. Dapat saja kita secara pribadi merasa aman dan damai dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan juga rohani. Namun ada di sisi lain, ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial, cara hidup kita tidak dapat menyenangkan orang lain. Atau sebaliknya, keadaan sosial kita tidak bisa menyenangkan kehidupan kita. Karena memang tiap orang berbeda-beda. Cara pandang kita berbeda, keinginan, kebutuhan, kemampuan kita pasti berbeda-beda. Nah, ini semua dipengaruhi dengan keyakinan, pengalaman, dan latar kebudayaan yang berbeda-beda juga. Bahkan seringkali hubungan keluarga dan juga komunitas di mana kita berada terdapat begitu banyak perbedaan, sehingga ini dapat menjadi sumber permasalahan atau konflik, tidak ada kedamaian. Dan tahukah saudara bahwa kedamaian yang sejati asalnya daripada Tuhan saja. Untuk itulah tema ini diangkat sehingga kita menemukan kedamaian yang sejati. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dimulai dari ayat 11 di mana dikatakan bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus ini mau menggambarkan bahwa ketika dia mau melayani jemaat, melayani orang-orang, maka itu dilandasi dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa makna takut akan Tuhan di sini? Karena berbeda sudut pandang, pasti akan berbeda pengertiannya. Bagi orang yang membenci Tuhan, maka takut akan Tuhan menunjuk pada perasaan terpaksa yang dilandasi oleh rasa takut terhadap hukuman Tuhan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka takut akan Tuhan menunjuk kepada rasa hormat yang dilandasi kepada kasih akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 11 menunjuk kepada pengertian yang kedua tentu saja. Karena kasih kepada Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan yang dilandasi oleh kasih akan membuat seseorang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Dia merasa takut bukan karena kekhawatiran bahwa Tuhan akan menghukum dirinya, tetapi karena adanya kasih, sekali lagi. Kasih, saudara-saudara, yang membuat dia tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, takut akan Tuhan yang dilandasi oleh kasih ini merupakan landasan bagi seluruh kehidupan Rasul Paulus. Oleh karena landasan iman inilah terhadap sesama dan juga dalam pelayanannya, maka Paulus tidak pernah mundur dari pelayanannya. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat latar belakang penulisan surat ini, kita bisa melihat bahwa kota Korintus itu adalah kota metropolitan. Kita tahu bersama kita sudah membahasnya beberapa video di channel ini. Dan jemaat yang ada di kota tersebut itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga kebanyakan orang-orang yang bukan orang Yahudi, yang tentu saja dulunya adalah penyembah berhala. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis sekitar tahun 57 Masehi ketika Paulus berada di Makedonia, dengan maksud untuk menjawab pergumulan jemaat antara lain tentang menghadapi pengajar palsu dan tentang hal ciptaan baru dan pendamaian. Ketika seseorang mau didamaikan, tentu saja pasti ada konflik yang terjadi, betul? Ketika kita mendengar ada yang mengatakan kita mau berdamai dengan dia, pasti sebelumnya seseorang itu mempunyai masalah, mempunyai konflik. Dalam bagian ini, saudara-saudara, Paulus menjelaskan kepada mereka, pada jemaat, bahwa Tuhan Allah sangat mengetahui keberadaan hati seseorang. Itulah mengapa Paulus tidak pernah menyerah di dalam pelayanannya. Sekalipun banyak sekali yang dideritanya, banyak sekali penganiayaan, dan juga yang sampai membuat celaka dirinya. Kita bisa membaca itu dalam surat-surat Paulus ke jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru, saudara-saudara. Karena satu-satunya yang dia takuti adalah akan Tuhan. Tepatlah di dalam ayat 14 dia mengatakan bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami.
kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara-saudara, ketika kasih Kristus menguasai saudara dan juga saya, maka tidak ada cara pandang yang lain tentang takut akan Tuhan, tentang melayani, tentang melakukan pekerjaan Tuhan, selain kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, saudara-saudara. Itulah mengapa, saudara-saudara, ketika seseorang telah dilayani, maka ada perubahan. Ada perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Inilah yang dimaksud dengan didamaikan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, yang dipahami dari manusia lama menjadi manusia yang baru adalah bahwa keadaan manusia di luar Kristus, pertama, dia adalah sebagai musuh Allah. Kalau kita membandingkan dengan pembacaan kita ya, ayat 18-20 dikatakan seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami di sini berarti Rasul Paulus dan juga teman-temannya ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, keadaan manusia, saudara dan saya, sebelum mengenal Kristus, sebelum dilayani, maka kita adalah musuh Allah. Yang berikutnya, istilah mendamaikan atau didamaikan dalam pembacaan yang barusan kita baca tadi ya, 18-20, menunjukkan adanya permusuhan antara manusia dengan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya seteru berarti kan ada perselisihan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara-saudara, bandingkan juga dengan ayat-ayat ini. Kalau di perjanjian lama itu ada di Mazmur 37 ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Matius 22 ayat 44. Ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Tapi saudara ingat ya, ada juga orang-orang yang walaupun sudah ada dalam pelayanan, sudah ada dalam gereja, sudah dibaptis, tetapi masih menjadi seteru Allah. Nah, kita lihat di Filipi 3 ayat 18 dikatakan begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, saudara-saudara, ayat ini Paulus tidak berbicara kepada orang-orang non-Kristen, no. Tapi dia berbicara pada orang-orang Kristen yang hidup secara daging, dan karena itu dia disebut seteru salib Kristus. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ketika kita masih hidup di luar Kristus, yaitu melanggar, manusia melanggar. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan bagian A, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berarti saudara-saudara ada yang melanggar. Nah, di pembacaan lain 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kemudian selain melanggar, selanjutnya adalah tidak benar. Manusia tidak benar. Dalam pembacaan kita ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara ya. Jadi dulu kita manusia sebelum mengenal Kristus dikatakan tidak benar. Hidup tidak benar. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kita manusia yang tidak benar, dengan kata lain kita manusia adalah berdosa. Nah, untuk itu saudara-saudara, bagaimana dengan tema kita?
yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa yang harus dialami oleh manusia? Yang pertama, saudara-saudara ya, dalam pembacaan kita, tetapi kita tarik ya dari ayat 1 dan juga ayat 8. Dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, ayat 8, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang pertama yang harus kita sadari, kita harus mati secara jasmani. Itu sama dengan di 2 Petrus 1 ayat 13-15. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ini sama pengertiannya tentang kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya. Itu berarti harus mati. Nah, memang kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu tentang kematian kita, kan? Tidak bisa dihindari juga, karena setiap orang pasti akan mati. Ini, saudara-saudara, bukan untuk menakut-nakuti kita. Saya yakin, saudara-saudara, ya, kita sebagai orang percaya, kita tahu kemana kita akan pergi, bukan? Ya, kita pasti akan bersama-sama dengan Bapa di sorga, karena kita sudah meyakini itu. Nah, jadi kalau kematian datang pada saudara malam ini, apakah sudah siap? Saya sudah siap, saudara-saudara, karena saya tahu bahwa saya mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan juga saya yang percaya padanya. Nah, untuk itu saudara-saudara, ketika kita sudah mati, maka kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di ayat 10, di perikop yang sama pembacaan kita, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, betapa pentingnya untuk kita berdamai dengan Allah. Bagaimana menurut saudara-saudara? Saya pasti mau berdamai dengan Allah. Saya yakin juga saudara-saudara demikian. Amin, saudara. Nah, kita lanjut, saudara-saudara ya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, ya, maka kita harus tahu juga bahwa apa yang Allah lakukan bagi manusia. Dalam pembacaan ini kita bisa melihat ya 14-15 bahwa Dia sudah mati untuk banyak orang, untuk semua orang. Nah, kita baca ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati agar supaya kita bisa hidup. Yang kedua yang Dia lakukan adalah menjadi berdosa karena kita. Ayat 21 mengatakan itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, yang bagian ayat 21 ini, saudara-saudara, dilakukan Tuhan agar supaya apa? Kita terhindar dari yang namanya penghukuman. Nah, saudara-saudara, kita seharusnya itu dihukum, tetapi Allah memberikan Kristus sebagai pengganti kita. Ini suatu yang harus kita syukuri, saudara-saudara. Apalagi sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang menggantikan kita, menjadi berdosa menggantikan kita. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus memberitahukan ini kepada banyak orang, agar supaya mereka mengetahui bahwa mereka harus didamaikan di dalam Tuhan. Mengapa harus melakukan itu? Karena tanpa ada orang yang diutus untuk memberitakan Injil, tidak ada orang yang mendengar Injil. Dan kalau tidak ada yang mendengar Injil, tidak ada orang yang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Bukan hanya saya, tapi juga saudara. Banyak macam caranya. Ketika saya share firman Tuhan pada saudara-saudara, ya mungkin ada orang juga yang muncul dalam notifikasinya tentang video ini, mereka juga bisa mendengar. Seperti saat ini saudara mendengar.
Karena kita mempunyai satu kerinduan yang sama sebagai orang percaya, yaitu mengasihi semua orang. Dengan cara apa? Membagikan tentang kebenaran ini. Sehingga ada dua tanggapan ya dari hal ini terhadap diri Kristus dan apa yang telah ia lakukan. Yang pertama tentu saja menolak dia, tidak percaya pada Yesus, mengabaikan Yesus dan bahkan menentang Yesus. Dan kita tahu bahwa selama kita menentang Yesus, kita akan tetap menjadi seteru Allah. Dan tentu saja ujung-ujungnya ya menuju maut. Derita selama-lamanya. Nah, untuk itu saudara-saudara, yang kedua tentu saja adalah percaya kepada Kristus. Menilai Kristus menurut ukuran manusia. Dalam pembacaan Alkitab kita, ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, bahwa dia bukan Tuhan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Karena dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus, berarti saudara-saudara, kita diperdamaikan dengan Allah. Ayat 18-20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti saat ini saudara-saudara, ketika saudara-saudara menonton video ini, saya yakin dan percaya saya juga menjadi saluran berkat, ya, dan juga mengingatkan pada saudara-saudara untuk berdamai dengan Allah. Kalau saudara-saudara belum melakukan itu, ini adalah kesempatan yang tepat. Saya yakin dan percaya Roh Kudus berbicara lewat video ini kepada saudara-saudara. Segeralah berdamai dengan Allah. Karena saudara-saudara, ketika kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Percayalah, berdamailah dengan Allah, dan yakinlah bahwa hidup kita akan penuh dengan kedamaian, damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan juga subscribe ya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar, menuliskan tentang hal-hal yang membuat saudara-saudara merasa damai sejahtera. Pastikan damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye!